Ih kasiannya cobaan Pak RK banyak. Lo kok kasiannya sama Pak RK-nya? Gue kasian sama istrinya, capek-capek S3, ketua pramuka, ketua PAUD, ketua apa ini itu, anggota DPR, harus bertarung dengan spek. Sudahlah. Akhirnya, Atalia Praratia istri Ridwan Kamil bereaksi terkait isu suaminya selingkuh. Atalia terang-terangan mengaku sakit hati perihal pengakuan Lisa Mariana terkait perselingkuhan Ridwan Kamil. Curhatan Atalia itu tampak dibongkar oleh Ayu Aulia, di mana Ayu Aulia sendiri memberikan kesaksian perihal pengakuan Lisa Mariana. Diakui Ayu, pengakuan Lisa terkait sudah dihamili Ridwan Kamil adalah bohong, karena Ayu sendiri tahu saat Lisa bertemu Ridwan Kamil dalam keadaan sudah hamil. Atalia pun mengaku sakit hati atas fitnah yang diberikan Lisa terhadap suaminya. Hal itu pun dibongkar Ayu Aulia baru-baru ini. Ayu pun mengungkap perasaan Atalia yang sakit hati. Dirinya meminta agar isu perselingkuhan Ridwan Kamil tidak dibesar-besarkan. Pihaknya berdalih sudah membuka komunikasi dengan Atalia dan Ridwan Kamil. Di momen itu, Ayu Aulia pun memastikan kebenaran bahwa Lisa Mariana sudah hamil 4 bulan sebelum bertemu Ridwan Kamil. Dia sendirilah yang mengantarkan Lisa untuk melakukan pemeriksaan USG. Diungkapkan Ayu Aulia saat itu sekitar bulan September saat Lisa Mariana hamil 4 bulan. Ayu Aulia menduga Lisa kini mengungkap kebohongan karena sudah tidak memiliki uang. Bahkan menurut Ayu, Lisa sempat mengirim pesan padanya. Sementara itu, meski Ayu Aulia mengungkap kesaksiannya, Lisa sendiri masih getol ingin membuktikan ucapannya. Seperti tidak cuma omongan saja, Lisa sampai meminta bantuan dokter forensik dalam kasusnya ini. Lisa Mariana meminta agar tes DNA ini tidak ada intervensi terutama dari pihak Ridwan Kamil. Ia menegaskan siap melakukan tes DNA sesuai standar operasional prosedur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari kasus perselingkuhan yang lagi rame sekarang RK sama si L, aku tuh cuma mau menyoroti satu hal. Kok bisa ya istri sahnya ini tuh masih tetap tenang dan santai, nggak koar-koar. Padahal sebagai istri sah, beliau tuh punya hak untuk marah-marah, untuk mengungkapkan kekesalannya, tapi beliau lebih memilih diam dan tenang untuk menanggapi semua ini. Salut banget sama istri sahnya karena beliau masih tetap bersinar dengan karir dan pendidikannya. Walaupun mungkin di belakangnya beliau juga kesel, pengen marah, pengen teriak-teriak, tapi menurut aku dengan cara seperti ini udah bener banget. Dan aku juga belajar satu hal, kita nggak perlu buang-buang energi cuma buat orang yang mau nyakitin kita. Walaupun kita juga belum tahu kebenaran tentang kasus ini, aku cuma bisa berdoa semoga permasalahan ini cepat selesai. Dan satu lagi, walaupun kita sudah menikah, sebagai perempuan kita tetap harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Buat jaga-jaga takut suami kita diambil pelakor atau diambil sama Tuhan. Awalnya gue berharap ini fitnah karena Ridwan Kamil merupakan salah satu public figure favorit aing. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, banyak loh yang lebih layak untuk dibantu kuliahnya. Dia aja bisa punya biaya untuk operasi hidung. Kenapa dia nggak bisa punya biaya untuk kuliah? Kuliah kan semahal-mahalnya berapa sih? 10-15 juta. Kalau mau swasta 5 juta ada. Dan yang gue makin gak habis pikirnya adalah banyak banget cowok-cowok yang kayak, ih kasiannya cobaan Pak RK banyak. Lo kok kasiannya sama Pak RK-nya? Gue kasian sama istrinya, capek-capek S3, ketua pramuka, ketua PAUD, ketua apa ini itu, anggota DPR, harus bertarung dengan spek. Sudahlah. Ada aja ya, saya baru baca berita dan lihat TikTok sebentar gitu ya, ada yang lagi anget atau panas ya. Katanya Pak Ridwan Kamil, mantan gubernur Jabar itu menitipkan sesuatu pada selebgram siapa tadi namanya lupa, dan sekarang sudah melahirkan. Terus si mbaknya beliau sedang sibuk membeberkan bukti-bukti bahwa betul adanya itu titipan dari Pak Ridwan Kamil. Lalu Pak Ridwan Kamil berusaha menangkis dengan klarifikasinya gitu. Sebenarnya daripada ribet, Pak Ridwan lebih baik tes DNA aja. Nah, kalau tidak terbukti itu bukan titipannya Pak Ridwan, kan mudah, itu kan berarti pencemaran nama baik ya. Jadi alternatifnya ada dua, si mbak selebgram tersebut minta maaf di publik, atau Pak Ridwan kalau mau memproses lebih jauh bisa dilaporkan. Kan gitu simpel ya. Dan tidak ada satupun manusia yang luput dari kehilafan di setiap harinya. Aku bukan orang baik, tetapi aku selalu melihat di tengah-tengah. Kalau untuk masalah yang lagi rame sekarang, aku boleh ikutan nggak? Aku pengen bilang bahwa
aku sama sekali tidak tertarik untuk membela pihak perempuannya, karena ketika dia speak up seperti itu, yang hancur adalah keluarga inti dan orang-orang lain yang melihat sisi-sisi baik. Karena memang kan sisi buruk harusnya ditutupin, bukan diumbar-umbar. Pada kasus ini, banyak wartawan yang nanya aku, kalau ditanya aku dukung siapa, aku dukung Bapak. Gitu, aku nggak dibayar, cuman itu adalah opiniku. Karena, sudahlah, dunia malam tahu kan, kenapa mesti harus diumbar? Emang nggak bisa chat langsung? Baca berita ada pejabat ketahuan katanya selingkuh, dan yang ngeblow up adalah selingkuhannya yang katanya punya anak dari si pejabat itu, dan masih belum ada kejelasan ya, maksudnya apakah memang benar ataukah memang ini cuma si ceweknya ini cuma pengen buat sensasi gitu ya. Tapi tadi gue sempet ngeliat muka si anaknya sih ya, dan menurut gue hampir mirip, dan katanya juga si selingkuhannya itu mau tes DNA karena disanggah berkali-kali dengan si pejabat bahwa itu bukan selingkuhannya dan itu bukan anaknya. Si pejabat udah klarifikasi dan dia bilang dia ketemu dengan si itu cuma sekali. Sekali ngebahas apa ya Pak? Coba kalian komen, sekali itu ketemu buat apa? Maksud gue gini loh ya, kalau hidup lu masih kelakuannya kayak anjing, masih kayak dakjal, ya nggak usah deh sok-sokan gitu posting-posting di sosmed hal-hal yang berbau agamis, ya kan? Flexing kemesraan sama istri, seolah-olah lu setia banget sampai mati, sampai di liang kubur tuh setia gitu kan? Taunya yang terlihat agamis, ya kan? Digeledah KPK rumahnya, ya kan? Udah gitu sekarang katanya punya selingkuhan atau gundik lah atau apapun itu. Kan kita sebagai netizen gitu kan enek kali liatnya gitu loh, enek kali ya. Gue kagak mau ngurusin dosanya nih ya. Semua orang punya dosa ya, cuman beda-beda aja dosa-dosanya gitu loh. Tapi paling nggak usah posting hal-hal yang bertolak belakang sama sifat asli ya Dajjal lu itu gitu loh RK. Pusing gue liatnya, jadi enak, netizen tuh jadi enak gitu loh. Biasa-biasa aja ya. Contohnya misalnya kalau maksudnya brandingnya lu itu di sosmed tuh kayak gimana gitu loh. Jangan bertolak belakang terlalu jauh. Jangan kayak 180 derajat gitu loh bertolak belakangnya. Jadi orang tuh nggak shock banget gitu. Nekali gue liatnya. Apalagi lu posisinya adalah pejabat negara gitu loh. Harusnya kalau kayak begitu ya tahu diri lah ya, tahu diri gitu loh ya. Kalau rakyat biasa sih kayak gue gini ya masih oke lah ya. Kalau misalnya lu udah jadi pejabat negara, udah gitu sikap lu di sosmed beda banget sama kelakuan aslinya, ada pusing gua. Mikir ya, kalau spek kayak aktris Jennifer, terus kayak Bu Cinta gitu, itu masih diselingkuhin. Aduh, sebenarnya nggak ngerti sih sama laki-laki model yang kayak gitu. Nyari model yang kayak apa lagi gitu loh. Agnes Jennifer tuh speknya kurang kayak gimana coba? Iya kan? Dibandingin sama selingkuhannya yang modelnya begitu. Iya kan? Modelnya nggak lebih cakep dari dia gitu. Kocak banget sih ya, gitu, lucu ya. Terus yang masih fresh banget, yang masih baru banget ya kan, Bu Cinta. Iya kan, Bu Cinta tuh kurang adem kayak gimana coba? Iya nggak sih? Adem banget kalau lihat Bu Cinta tuh kayak soft banget gitu. Iya kan, pembawaannya tuh kayak lemah lembut, adem, soft gitu, ya kan? Masih diselingkuhin coba. Pak RK mau nyari kayak model kayak gimana gitu loh. Iya kan, udah gitu selingkuhannya modelnya kayak gitu, nggak lebih bagus, nggak lebih cakep dari bininya gitu loh. Aneh ya, aneh banget sih ya. Apa ini laki-laki modelan kayak gitu kebanyakan makan sayur genjer kali ya, gitu kan? Jadi dia pas perutnya mules nggak connect tuh, iya kan, sama pikirannya gitu. Kali ya kayak gitu. Ya tahu nggak sih spek perbedaan apa ya, bukan spek, perbedaan ani-ani zaman dulu sama ani-ani zaman sekarang nih ya. Pada tahu nggak perbedaan ani-ani zaman dulu sama ani-ani zaman sekarang? Kalau ani-ani zaman dulu tuh ya, dia tuh nggak mau tahu tuh ya sampai ketahuan keoriginalitasan dia sebagai gundik, sebagai ani-ani gitu ya. Jadi dia private banget ya tuh orang. Kedua
Ya ani-ani zaman dulu tuh nggak butuh validasi say, yang penting cuan gitu. Jadi mainnya lebih cantik gitu ya, lebih bisa mengontrol emosinya, mengontrol cintanya gitu loh. Pokoknya yang penting cuan. Ketiga, ani-ani zaman dulu itu enggak sengelunjak ani-ani zaman sekarang ya, enggak sengelunjak itu. Lebih kalem lah gitu. Kalau ani-ani zaman sekarang, tuh dia lebih ngelunjak, maunya naik ke kepala, butuh validasi, terus maruk, pengen uangnya juga, pengen orangnya juga, pokoknya rakus deh, udah kayak tikus di got, apaan aja dimakan gitu. Jelaskan sekarang nih ya, buat para ani-ani yang merasa terhormat, ani-ani yang merasa punya harga diri ya, dengerin baik-baik, jangan bermimpi terlalu tinggi say ya. Jangan ya, tahu resikonya dong kalau sampai Anda ya sebagai gundik atau ani-ani punya anak ya kan, susah say untuk mencari data atau membuat akte gitu ya, kakak ya, karena kan itu hasil perselingkuhan, jadi ya susah, kesian anaknya dong kalau kayak gitu. Terus ya buat yang merasa jadi gundik ya, jangan serakah, jangan tamak ya, jangan ngelunjak gitu sama bini tuanya tuh, jangan ngelunjak ya, tahu diri aja, tahu posisi gitu loh. Gak usah lebay, gak usah playing victim ya, merasa minta belas kasihan dari orang segala macem. Sekali gundik tetap gundik ya, gitu aja udah. Taulah kodrat kirodatnya tuh kayak gimana ya. Kalau nggak mau disebut begitu ya udah, berubah, taubat deh ya.